Ha, siapa yang nak bercerita dulu? Saya, cikgu. Memeh, ke depan. Pada zaman dahulu, ada seekor anak. Halo Sobat Cihabi TV semua. Balik lagi bareng gue Ikal, si ganteng dari 7 samudra. Yang selalu siap nemenin kalian dengan cerita-cerita seru dan penuh nostalgia. Nah, kalau kemarin di part 1 kita udah ngebahas episode legendaris kayak Hari Raya sama Opa Sakit, kali ini gue bakal lanjut ke part 2, 5 episode terbaik Upin Ipin versi panjang. Siap? Yuk kita langsung nyebur ke dunia bocil kembar paling ikonik dari Malaysia ini. Yang pertama, episode Kembara ke Pulau Harta Karun musim 5. Episode ini bisa dibilang masterpiece imajinasi bocil. Ceritanya bermula waktu Upin, Ipin, dan geng Tadika Mesra lagi main bareng. Terus mereka berhayal jadi bajak laut. Dari sinilah lahir petualangan absurd ke Pulau Harta Karun. Ada adegan mereka sibuk gambar peta ala bajak laut, bikin kapal dari kayu seadanya, sampai Mail yang nggak bisa lepas dari gaya khasnya. 2 ringgit, walaupun lagi pura-pura berlayar. Jarjit juga tentu aja nggak ketinggalan, dengan pantun random yang sama sekali nggak nyambung, tapi bikin ngakak. Yang bikin episode ini keren adalah gimana Les Kopek berhasil nangkap dunia anak-anak dengan sederhana tapi nyata. Kita semua pernah ngalamin main imajinasi gini waktu kecil. Pesannya jelas, imajinasi itu dunia tanpa batas. Kadang hal-hal kecil bisa jadi petualangan besar kalau kita menikmatinya. Kedua, episode Kawan Baru, musim 6. Episode ini istimewa karena ngenalin Susanti, bocil ceria asal Indonesia. Nya, mau 2? Terima kasih. 10,000? Banyaknya. Kamu baru di sini ya? Iya, saya baru mendekat. Kehadiran Susanti langsung bikin suasana Tadika Mesra lebih rame. Dia suka olahraga, gampang akrab, dan sering banget jadi penengah kalau teman-temannya ribut. Momen pertama kali Susanti muncul, banyak penonton dari Indonesia langsung bangga banget. Karena jarang banget ada animasi luar negeri yang masukin karakter representasi Indonesia dengan positif. Bahkan aksen bahasa Indonesianya juga dibuat khas, jadi makin terasa dekat. Pesan moral episode ini dalam banget, bahwa pertemanan itu nggak kenal batas negara. Walaupun beda asal, beda budaya, tapi kalau hati kita terbuka, semua bisa jadi sahabat. Episode ini juga jadi awal persahabatan lintas negara yang bikin fans 2 negara makin kompak. Ketiga, episode Jadi Raja musim 7. Kalau yang ini bener-bener absurd sekaligus kocak. Ceritanya Mai lagi main pura-pura jadi raja. Nah, karena temen-temennya ikut-ikutan, akhirnya Mail jadi raja sehari. Semua orang harus nurut sama perintah Mail, dari hal sepele kayak duduk rapi, sampai disuruh jaga kebun imajiner. Adegan paling kocak tentu waktu Jarjit coba bikin pantun untuk menyenangkan sang raja, tapi malah bikin Mail kesel. Atau Ehsan, yang meski jadi rakyat Mail, tetap nggak bisa lepas dari hobinya makan. Tapi di balik semua kelucuan itu ada pesan moral yang cukup dalam. Jadi pemimpin itu bukan sekedar disegani, tapi harus adil dan bertanggung jawab. Les Kopek berhasil masukin pelajaran penting ke cerita sederhana dengan cara yang tetap bikin kita ngakak. Keempat, episode Musim Durian, musim 8. Wah, kalau ini pasti bikin ngiler. Episode ini nyeritain keseruan panen durian di kampung. Upin, Ipin, dan kawan-kawan bersemangat banget nyari durian jatuh. Dari cara mereka rebutan, sampai adegan Fizi yang parno takut ketimban durian, semua bikin ketawa. Mail juga tetap dengan gayanya. Bahkan saat orang lain sibuk makan, dia masih sempat-sempatnya jualan. 2 ringgit. Bener-bener ciri khas bocil entrepreneur sejati. Yang bikin episode ini memorable adalah vibes kampungnya yang dapet banget. Suasana kebersamaan, main bareng, makan durian rame-rame, semua bikin kita keinget momen sederhana di desa. Nilai yang diselipkan juga jelas, nikmati kebersamaan karena itu harta paling berharga. Dan yang terakhir, episode Kenangan Mengusik Jiwa, musim 9. Inilah episode yang paling emosional dalam sejarah Upin Ipin.
Ceritanya flashback tentang orang tua mereka yang sudah meninggal. Aku bernama Ipin, berpangkat sarjan dari Ashkar Melayu. Mak abahku telah meninggal dunia sejak aku masih kecil dan aku dibesarkan. Kita bisa lihat bagaimana Opah dan Kak Ros berjuang membesarkan si kembar dengan penuh kasih sayang. Ada satu momen yang bikin banyak penonton mewek. Waktu Upin dan Ipin polos nanya tentang orang tua mereka, dan Opah dengan lembut menjawab. Sederhana tapi sangat menyayat hati. Episode ini nggak cuma bikin kita nangis, tapi juga bikin kita sadar pentingnya keluarga. Bahwa kasih sayang bisa tetap ada meski orang tua sudah tiada. Nggak heran, banyak fans yang bilang ini salah satu episode paling berkesan sepanjang masa. Jadi Sobat Absurd, itu dia 5 episode terbaik Upin Ipin versi panjang part 2. Dari petualangan imajinatif di Pulau Harta Karun, kehadiran Susanti di Kawan Baru, kelucuan absurd di Jadi Raja, kebersamaan hangat di musim durian, sampai episode emosional kenangan mengusik jiwa. Setiap episode punya kekuatan sendiri. Ada yang bikin ngakak, ada yang bikin haru, ada juga yang bikin kita merenung dalam. Dan inilah yang bikin Upin Ipin istimewa. Ceritanya sederhana, tapi pesannya bisa nempel di hati kita. Kalau kalian punya episode lain yang menurut kalian pantas masuk list part 3, langsung tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe biar makin rame nostalgia bareng Cihabi TV. Gue Ikal, pamit dulu. Sampai ketemu di video berikutnya Sobat Absurd. Bye-bye!